Apa kabar? Kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Di mana lagi kalau bukan di generasi Dauti. Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Halo adik-adik semua, kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu di generasi Dauti. Adik-adik, di minggu sebelumnya kita telah mendengarkan cerita Allah yang begitu hebat. Dia telah menciptakan dunia ini dari hari pertama, yaitu terang, hingga yang minggu lalu kita dengarkan, yaitu penciptaan hari kelima, ialah binatang di udara dan di air. Semua itu dapat ia lakukan karena Allah itu berkuasa, adik-adik. Nah, kita akan mendengarnya dalam cerita hari ini. Tapi sebelum kita mendengar cerita, kita memuji Tuhan dengan judul lagu Allahku besar, kuat, dan perkasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami dapat kembali beribadah kepadamu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan untuk dapat mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Mari kita membaca firman Tuhan dari Kejadian 1 ayat 24 dan 26. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Adik-adik, patung ini dibuat untuk menghibur hati seorang bapak yang sedang bersedih. Ia bersedih karena anaknya yang bernama Manggale telah mati di peperangan. Sehingga ayahnya sangat sedih ketika mengetahui anaknya telah meninggal. Ayahnya sangat merindukan anaknya, hingga ia membuat patung yang sama dengan wajah anaknya. Namun, patung itu tidak bisa bergerak seperti manusia, karena patung itu adalah benda mati, adik-adik. Lalu, kenapa ya ayahnya tidak membuat manusia saja sama seperti anaknya yang bisa hidup? Tentu ia tidak akan bisa membuat manusia, adik-adik. Karena hanya satu yang mampu menciptakan manusia. Siapakah dia? Yuk kita dengar ceritanya. Adik-adik, pada hari yang kelima, Allah telah menciptakan makhluk hidup yang ada di air, yaitu ikan. Dan makhluk hidup yang ada di cakrawala, yaitu burung. Tahukah adik-adik apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan yang bertumbuh. Seperti burung, yang pertama sekali menetas dari telur, bertumbuh terus-menerus hingga menjadi burung yang besar dan dapat terbang tinggi di cakrawala. Itulah yang dikatakan makhluk hidup, adik-adik. Beda dengan benda mati seperti buku, pulpen, dan lain-lain. Benda-benda itu tidak akan bertumbuh besar karena benda-benda itu bukan makhluk hidup, adik-adik. Adik-adik, Tuhan telah menciptakan makhluk hidup yang ada di dalam air dan di cakrawala. Lalu, pada hari yang ke-6, Allah juga menciptakan makhluk hidup. Tetapi di tempat yang berbeda, adik-adik. Tidak sampai di situ saja, adik-adik. Allah juga menciptakan suatu ciptaan. Ciptaan ini berbeda dan jauh lebih istimewa dari ciptaan-ciptaan sebelumnya. Nah, kenapa ya disebut bahwa ciptaan ini ciptaan yang istimewa? Nah, ciptaan yang terakhir ini ialah manusia. Dikatakan istimewa karena Allah menciptakan manusia dengan membentuk manusia itu sendiri, dan Allah memberikannya nafas hidup sehingga manusia bisa bernafas, adik-adik. Coba adik-adik yang melihat tayangan ini, tarik nafasnya dalam-dalam hingga hitungan ketiga, lalu buang nafasnya. Nah, kalau kita tidak bisa bernafas, maka kita akan mati, adik-adik. Itulah sebabnya Allah memberikan nafas hidup kepada manusia, supaya manusia bisa hidup.
Tidak hanya itu adik-adik, manusia juga diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi artinya segambar itu, manusia memiliki kuasa sama seperti Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Bukan memiliki tubuh, mata, mulut, telinga yang sama dengan Allah. Bukan begitu ya adik-adik? Manusia juga diberi kuasa dari Allah untuk merawat semua ciptaan yang telah Allah ciptakan, mengasihi, membuat barang-barang yang baru, dan yang jelas berbeda dengan ciptaan yang lainnya. Allah menciptakan manusia pada hari yang terakhir supaya manusia memiliki tempat untuk hidup dan makan. Kalau kita diciptakan Allah pada hari yang pertama, kita tidak akan bisa pergi ke sekolah, nonton TV, dan lain-lain. Itu karena pada hari pertama masih belum ada apa-apa adik-adik. Karena itulah Allah menyediakan terang, cakrawala hari kedua, daratan, lautan dan tumbuh-tumbuhan hari ketiga, benda-benda penerang hari keempat, ikan di laut, burung di udara hari kelima, dan binatang yang ada di darat pada hari keenam. Lalu Allah menciptakan ini baik adanya. Ketika Allah menciptakan manusia, semua yang telah diciptakan Allah telah sempurna adik-adik. Semuanya sungguh amat baik. Tuhan telah sediakan semua yang dibutuhkan manusia, dan itulah bukti kasih-Nya kepada kita. Nah adik-adik, dari cerita hari ini kita bisa mengerti bahwa hanya Tuhan saja yang bisa memberikan hidup kepada manusia adik-adik. Tidak ada yang lain. Dan manusia adalah ciptaan Allah yang istimewa. Karena manusia berbeda dari ciptaan lainnya. Semua yang dilakukan Allah ini ialah bukti kasih-Nya kepada kita. Adakah yang bisa memberikan segala yang Allah berikan kepada kita? Tentu tidak. Hanya Allah saja yang mampu adik-adik. Dan Allah memberikan itu tanpa bayaran. Semuanya gratis. Wah, baik sekali ya Allah kita. Nah, tapi jika adik-adik berpikir ciptaan-ciptaan ini sudah sangat besar, tunggu dulu. Ada yang lebih besar adik-adik. Adik-adik mau tahu tidak? Nah, jangan lewatkan ya ibadah sekolah minggu depan. Ayat hafalan Mazmur 136 ayat 26. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita ulang sekali lagi ya. Mazmur 136 ayat 26. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini telah selesai mendengar firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk percaya kepada kasih-Mu yang besar kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Mari kita memuji Tuhan dengan judul lagu Hari Penciptaan. Sampai jumpa di ibadah